Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 3, pembelajaran 1 ada bahasa Indonesia dan IPA. Untuk bahasa Indonesianya kita akan belajar kosakata baku dan non baku. Untuk IPA-nya kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ada yang tahu apakah itu kata baku dan tidak baku? Iya, Oke, silahkan simak video berikut ya. Bahasa Indonesia yaitu kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sebaliknya kosakata non baku itu adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku ini wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kemudian kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Oke, yang pertama ini ada kata berpikir ya, bakunya. Tidak bakunya adalah berpikir. Pakai, kata tidak bakunya adalah pakai. Baterai, kata tidak bakunya adalah baterai. Cabai, kata bakunya adalah cabai ya. Kemudian jadwal, ini menjadi jadwal. Kualitas, ini kualitas. Analisis, jadi analisa. Nah, apotek, ini kata tidak bakunya adalah apotik. Oke, selanjutnya contoh penggunaan kosakata baku diantaranya dalam membuat surat dinas atau surat resmi, kemudian membuat laporan atau karya ilmiah, membuat surat lamaran pekerjaan, dan saat berpidato dan rapat dinas. Oke, berikutnya ini adalah kalimat efektif. Nah, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan mudah dipahami oleh orang lain. Berikut ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif ya. Nah, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, ini tidak efektif ya, karena ada kata kita semua. Nah, kata kita semua ini artinya sama ya, sama-sama banyak, sama-sama baik. Jadi salah satu ini harus dibuang untuk menjadi kalimat efektif. Nah, kalimat efektifnya ini menjadi kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, ini yang pertama. Kemudian bisa juga ditulis semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, jadi salah satu kata kita atau semua itu dipakai salah satu ya, supaya menjadi kalimat yang efektif. Iya, baik. Cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran yang sebelumnya ya. Kemudian perhatikan kata yang bercetak miring yang terdapat pada teks tersebut dan kemudian diskusikan pertanyaan berikut bersama teman-temanmu. Ya, silahkan sambil dibaca ya. Selanjutnya, inilah cermati kembali kosakata non baku yang terdapat pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting tersebut. Lalu kemudian dipelajari. Selanjutnya, pernahkah kalian memperhatikan rangkaian listrik yang ada di rumah kalian? Pasti bingung. Ini kita akan lanjut ke mata pelajaran IPA ya. Kita akan belajar tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Di antaranya adalah sama-sama membutuhkan tegangan ataupun daya listrik yang sama besar ya. Kemudian untuk panjang kabelnya nih, kalau semakin panjang itu kabelnya, maka semakin besar pula hambatannya ya. Oke, berikut ini adalah perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi kalau pemasangan rangkaian seri itu disusun secara berderet, sedangkan rangkaian paralel ini secara sejajar ya. Jadi rangkaian seri ini gambarnya berderet ya. Kalau rangkaian paralel ini sejajar atas bawah. Oke, berikutnya yang kedua adalah pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam atau mati, maka lampu yang lain juga akan ikut padam.
Nah, sedangkan pada rangkaian paralel, apabila salah satu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, perbedaannya ketiga adalah nyala lampu pada rangkaian seri ini berbijarnya tidak sama terang. Nah, tapi kalau pada rangkaian paralel itu nyala lampunya sama terangnya. Oke, berikutnya adalah rangkaian campuran. Jadi gabungan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel disebut sebagai rangkaian listrik campuran. Bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Ini adalah contoh rangkaian listrik campuran. Nah, gambar lampu 3 dan lampu 4 ini adalah rangkaian seri ya. Tapi kalau lampu 1 kemudian lampu 2 ini paralel. Nah, sebenarnya antara lampu 1, lampu 2 kemudian dengan lampu 3 dan 4 ini paralel ya. Oke, saat semua saklar ini on atau semua saklarnya ini dinyalakan atau disambung arus listriknya dan lampu 3 ini padam ya. Apabila lampu 3 ini padam, nah maka yang menyala adalah lampu 1 dan lampu 2. Sedangkan lampu L4 ini akan ikut padam karena arus listriknya ini tidak mengalir ya. Jadi kekurangannya pada rangkaian seri ini pada lampu 3 dan lampu 4, apabila salah satu lampu yang ini padam maka yang lain juga ikut padam, kecuali untuk lampu 1 dan lampu 2 akan tetap. Baik, saatnya kita kuis. Iya, ini kuisnya. Kapankah kita menggunakan kata baku? Yang kedua, rangkaian listrik terbagi menjadi berapa macam? Silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di channel YouTube Anugrah Fajriansah, itu channel YouTube Bapak. Terima kasih, sampai jumpa kembali.